Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan video sambungan ya dari video sebelumnya, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai mindset dari digitalisasi itu seperti apa. Itu sudah saya jelaskan karena berhubungan dengan sistem yang akan Anda bangun ya. Ini saya coba perlihatkan kembali tahapan dari pengembangan sistem. Dari sistem yang ada, di sini tahapannya ada permasalahan. Setelah ketemu permasalahan itu dikembangkan sistemnya. Akhirnya dari pengembangan sistem ini bisa memecahkan masalah, meraih kesempatan, memenuhi instruksi, dan akhirnya menjadi sistem yang baru. Jadi sistem yang ada atau sistem berjalan menjadi sistem yang baru atau sistem usulan itu ya tahapannya harus ada yang namanya pengembangan sistem. Nah, kemarin di dalam penjelasan mindset digital itu belum tuntas sebenarnya ya. Dalam tahapan masalah apa sih yang harus dipecahkan di dalam mengembangkan sebuah sistem? Kita coba lihat sini. Ya, ini contoh yang kemarin yang definisi program, aplikasi atau software ya. Ini saya ulas lagi sedikit bahwa definisi dari ketiga hal di sini memang kelihatannya sih mirip-mirip. Cuman kalau misalnya di bedah ya itu jadi definisi yang berbeda ya. Kalau program adalah lantaran instruksi, kalau misalnya aplikasi itu gabungan beberapa program yang ada GUI-nya, graphical user interface. Kalau misalnya software itu aplikasi yang punya dokumentasi seperti instruksi penggunaan untuk mempermudah pengguna. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Anda merancang sistem itu kan harus berdasarkan kebutuhan pengguna. Ketika Anda mengembangkan sebuah sistem, ujung-ujungnya adalah apakah itu nanti berupa aplikasi atau software. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan pengguna. Yang harus Anda pikirkan sebelum tahapan itu terjadi, apa sih yang harus Anda pecahkan dari setiap masalahnya. Karena aplikasi yang ada di dalam handphone Anda, software yang ada di dalam laptop Anda atau komputer Anda itu kan tidak tiba-tiba langsung seperti itu, tetapi ada dasarnya, ada hal-hal yang men-trigger sehingga sistem itu jadi, sehingga aplikasi itu jadi, sehingga software itu bisa digunakan dengan baik. Oke. Nah, masalah yang pertama yang harus Anda coba pikirkan adalah kurangi permintaan persyaratan yang begitu banyak. Jadi, jika Anda merancang sebuah sistem yang berjalan itu persyaratannya ada, anggaplah ada 20 persyaratan. Ya, bisa nggak Anda di sistem yang baru itu menjadi hanya 7 persyaratan, hanya 5 persyaratan, atau bahkan mungkin hanya 1 persyaratan? Itu jadi tantangan. Gimana caranya mereduksi dari banyaknya persyaratan? Ya bisa aja pengurangan penggunaan kertas, ya di digitalisasi, tidak menggunakan kertas sama sekali. Nah, itu tergantung Anda cara berpikirnya, logikanya seperti apa. Yang pertama. Yang berikutnya, eliminasi proses antrian dalam bentuk apapun. Ya contoh sekarang, contoh yang paling sederhana ya, dalam artian kehidupan sehari-hari. Di tahun 90-an orang nonton bioskop misalnya, apalagi filmnya lagi happening ya ngantri gitu. Tapi ketika Anda hidup di hari ini, ya sebelum pandemi lah ya, kalau sekarang kan pandemi rata-rata bioskop tutup ya. Sebelum pandemi, kalau orang yang paham terhadap sistem yang baru itu kan nggak perlu ngantri, tinggal download aplikasinya misalnya MTix, tinggal dicari bioskopnya, kursinya. Ketika nyampe ke bioskop hanya memasukkan nomor handphone, udah keluar tiketnya tanpa harus antri, tanpa harus
uh, menunggu lama. Kalau Anda nonton jam 5, cukup datang jam 5 kurang 10. Ya, ya meskipun dalam, tapi kan Pak kalau ngeprint tiket juga kadang-kala pakai aplikasi antri, tapi tidak seantri ketika Anda membeli tiket langsung. Ya, ada ada proses eliminasi di sini. Ada proses eliminasi sisi waktu. Kalau misalnya ketemu dengan penjaga tiketnya, misalnya Anda bisa antri 10 menit dengan menggunakan aplikasi MTix misalnya, karena Anda sudah pesan dari rumah, kan Anda nggak mikir lagi mau di kursi berapa, nomor kursi berapa, filmnya apa. Tapi kalau misalnya dari aplikasi kan Anda bisa mikir di rumah gitu ya. Oh, saya mau kursinya paling belakang, oh di tengah, oh di depan. Nonton filmnya jam habis maghrib aja, jam 7, jam 8. Jadi nggak mikirnya itu udah dari awal. Mungkin H-2 atau H-1 Anda udah berpikir gitu. Tapi kalau misalnya Anda beli tiket ke penjaga tiketnya, ke si mbak-mbaknya, itu kan Anda pengen di kursi yang paling atas, udah ada. Akhirnya mikir lagi, itu kan lama. Ya, lama. Jadi ini yang coba Anda perhatikan gitu ya. Kalau misalnya satu orang mikir 2-3 menit dikali berapa orang di belakang Anda. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalau Anda pakai aplikasi itu mikirnya H-1 atau H-2 atau H-6 jam. Tapi kalau misalnya Anda beli tanpa aplikasi itu kan mikirnya di situ. Mungkin bisa lama ya. Jadi ini permasalahan yang mungkin Anda temui kita melakukan riset atau observasi. Berikutnya, hindari aktivitas mengisi banyak data pada formulir. Ya, sebisa mungkin kalau misalnya Anda menganalisa sistem yang berjalan sekarang, banyak formulir yang harus diisi, Anda harus jelas, harus berpikir kira-kira bisa nggak formulir yang banyak diisi itu diminimalisir pengisiannya. Ya, dari 10 lembar bisa nggak jadi 2 lembar. Kadangkala suka ada tuh formulir tuh yang diulang-ulang. Formulir pertama masukkan nick nama, formulir kedua masukkan nick nama, formulir ketiga nick nama lagi. Padahal kan udah di lembar pertama, kenapa harus ditulis-tulis lagi? Nah, itu cara berpikir untuk mengurangi isian yang banyak pada formulir. Berikutnya, simplikasi prosedur yang berbelit-belit. Jadi kalau digambarkan flowchart tuh ribet. Kalau di Indonesia kalimatnya itu misalnya kayak gini, birokrasi yang berbelit-belit. Kalau mau ngurus ini harus ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Kalau nggak seperti itu nggak jadi-jadi. Ya, kalau zaman beberapa tahun ke belakang misalnya, orde lama, orde baru, mekanisme perizinan harus A, B, C, D, E, F, G. Banyak banget alurnya. Tapi dengan e-government, semua tahapan itu bisa dipotong. Ya, seperti halnya Anda misalnya perizinan nomor induk berusaha. Ya, Anda punya usaha, tapi harus ada izinnya. Ya, sekarang kan nggak perlu ke desa, kecamatan, kabupaten, bisa Anda buka webnya. Jadi NIB, nomor induk berusaha. Ya, jadi ketika semua prosedur itu memang dipikirkan secara matang, diolah logikanya, dibuatkan solusinya, ya akhirnya prosedur yang tadinya berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami oleh user. Berikutnya, integrasikan pekerjaan yang terpisah-pisah. Ya, jangan anggaplah kayak gini. Dalam satu departemen ada 5 orang yang bekerja. Padahal dari 5 orang ini bisa dikerjakan oleh 2 orang. Gitu.
kenapa harus 5 orang kalau misalnya bisa dikerjakan 2 orang. Nah itu cara mindset berpikir dalam menyelesaikan solusi. Kalau 5 orang ya berarti kan harus menggaji 5 orang. Cukup aja sebenarnya yang digaji 2 orang, tapi kan efeknya Pak banyak yang nganggur. Nah disinilah tantangan Anda. Ya bahkan teknologi itu, sistem yang baru itu bisa merubah perilaku orang, bisa merubah pekerjaan orang. Ya, yang bertahan itu yang bisa beradaptasi dengan kondisi, dengan lingkungan. Nah, Anda sebagai perancang sistem juga harus berpikir seperti itu. Ya, misalnya di perbankan itu ya ada, saya nggak tahu apakah ada yang bekerja di bank atau tidak ya. Ini saya nggak takut-takutin, tapi berdasarkan beberapa survei beberapa tahun ke depan, mekanisme di perbankan itu akan orangnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan hari ini, dengan sekarang, karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh entitas di dalam perbankan itu nantinya akan dialihkan dengan menggunakan teknologi. Ya contoh misalnya sekarang bisa store tunai bisa lewat ATM, kartu. Ya, Anda buka rekening kan nggak perlu pakai CS, nanti ada mesin untuk buka rekening. Atau sekarang yang udah ada kan ada ATM kartu. Jadi kalau misalnya Anda buka rekening tanpa harus ke bank, ya terus nanti ngambil kartunya nggak perlu ke CS, tapi bisa dari mesin ATM kartu. Itu Anda tinggal di scan KTP, input data dan sebagainya, ya udah keluar kartunya. Ya, nah ini pengintegrasian pekerjaan seperti ini di wilayah perbankan kedepannya akan lebih ekstrim lagi. Mungkin orang yang kerja di bank itu akan lebih sedikit. Mungkin Anda berpikir, aduh Pak, saya cita-cita kerja di bank, gimana nih, nanti lowongan semakin sedikit. Justru semakin Anda berkualitas, jangan takut perubahan yang ada di depan Anda. Ya, karena orang-orang berkualitas itu pasti bisa survive dengan kondisi apapun. Makanya bersyukurlah Anda kuliah yang merubah manusia itu kan ilmu pengetahuan. Ya, yang merubah manusia itu ya ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan Anda bisa survive, bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pesimis. Ya, dalam konteks Anda merancang sistem, pengintegrasian data itu penting. Ya, kalau misalnya di dalam perusahaan swasta, orientasinya bisnis kan keuntungan. Ngapain kita mengerjakan 10 orang kalau misalnya bisa dengan satu mesin gitu. Kalau mesin nggak punya rasa lapar, nggak punya mudian gitu ya. Kalau orang kan mudian, ini kalau lagi senang kerjanya bagus, kalau lagi moodnya jelek malas-malesan gitu. Nah hal-hal seperti itu kan sangat manusiawi. Tapi dalam cara berpikir orang bisnis ya, meskipun kita beli mesin satu mahal, tapi dipikirkan feedback di masa depan seperti apa. Nah ini memang dalam tanda kutip sisi lain dari perancangan sistem itu, dampaknya seperti itu. Berikutnya, dalam konteks membuat ide-ide inovatif perlu dipegang prinsip bahwa semua hal diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Seliar-liarnya ide Anda, ya se-ekstrim-ekstrimnya ide baru Anda, tetap harus ngikutin aturan yang berlaku. Ya, jangan sampai misalnya Anda bikin sistem informasi boleh pakai Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan di Indonesia belum diatur secara resmi, ya mata uang digital. Atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras, antar golongan gitu ya, bikin sistem yang memang bermasalah, itu juga nggak boleh. Bukanlah, ini slide berikutnya, bukanlah merupakan suatu hal yang tabu mengajak regulator berpartisipasi dalam riset
pengembangan produk perbankan baru. Ini contohnya ya. Ya sekarang misalnya di dalam khususnya perbankan gitu ya, sekarang sudah mulai ada opsi-opsi selain bank untuk pinjaman online gitu ya. Nah, pinjaman online ini kan kalau dari sisi kepraktisan jelas berbeda dengan bank biasa. Kalau bank biasa misalnya minjem uang harus survei lah dan sebagainya. Tapi kalau pinjaman online kan hanya bermodalkan selfie misalnya, terus tidak ada track record buruk di perbankan, ya lancar-lancar aja, nggak perlu ada ke rumah ngisi formulir banyak dan sebagainya. Nah akhirnya kan pemerintah sebagai regulator mengizinkan pinjaman online yang diawasi oleh OJK, yang tentu saja dengan aturan dari OJK, gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah ini sebuah sistem yang memang baru, dan tentu saja pemerintah sebagai regulator harus turun. Karena kalau misalnya Anda lihat kondisi hari ini kan di desa-desa misalnya ada istilah bank emok dan sebagainya, itu rentenir gitu ya. Itu kan dari sisi aturan kan nggak boleh, tapi karena adanya demand, kebutuhan dari masyarakat, ya sampai sekarang ya ada aja gitu kan. Meskipun kalau saya suka lihat kadang-kala ada satu kawasan dilarang ada bank emok atau rentenir dan sebagainya, tapi kan nggak semua wilayah seperti itu ya. Dalam kaitannya pinjaman di luar bank, nah sekarang kan dengan sistem yang baru ada pinjaman online. Nah ini tidak akan bisa berdiri sendiri, tapi harus ada regulatornya ya. Pemerintah itu turun tangan untuk mengatur itu semua, karena kalau nggak ada aturan ya orang bisa seenaknya, sederhana berpikirnya. Ada aturan aja orang bisa melanggar, apalagi nggak ada aturan itu ya. Makanya kalau Anda yang mau ciri-ciri Anda hidup ada aturan, bangun tidur masih ngelihat orang banyak, oh berarti di situ ada aturan. Nggak bisa seenaknya ya. Simple. Anda lihat orang banyak, oh berarti di situ ada aturan. Anda nggak boleh teriak-teriak, Anda nggak boleh melakukan hal yang macam-macam. Sama hanya ketika Anda di dunia maya, ketika teman Anda lihat teman Anda masih bisa update status, ketika teman Anda bisa komentar, oh berarti di sini banyak orang, oh berarti di sini ada orang-orang ya. Makanya jangan seenaknya juga komentar dan sebagainya. Makanya kan udah ada undang-undang ITE gitu ya. Meskipun para netizen suka skeptis, orang yang melakukan kesalahan ya ditunggu aja di atas meterai minta maaf gitu kan. Orang-orang ya yang kadang-kala berlebihan gitu ya dalam mengomentari, dalam merespon apapun yang isu utama di dunia maya. Oke, jadi itu semua merupakan hal-hal yang Anda harus pikirkan sebelum masuk kepada sistem yang baru. Ya, jadi balik lagi ke dua hal yang sering saya bilang. Ketika Anda berpikir masalah, itu jangan berpikir manual. Masalahnya apa? Manual, Pak. Nah, yang manual itu jabarkan seperti halnya tadi. Apakah yang manual itu bisa antriannya banyak? Apakah yang manual itu formulirnya lebih banyak? Apakah yang manual itu pekerjaannya berbelit-belit? Nah, itu dijelaskan. Ya. Jangan sampai Anda dengan mudahnya mewakilkan hal-hal yang rumit tadi dengan kalimat manual. Nah, itu yang paling saya koreksi. Ya, makanya dari sekarang coba, makanya hal-hal seperti itu tidak akan bisa langsung ada dalam pikiran Anda kalau misalnya Anda tidak pernah diskusi, tidak pernah baca jurnal dan sebagainya. Ya, jadi kesimpulan dari pengembangan sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru, jelas dasarnya adalah
masalah. Dari masalah ini dikembangkan, dari pengembangan sistem ini dicarikan solusinya berdasarkan masalah yang ada, akhirnya menjadi sistem yang baru ya. Jadi saya harap Anda bisa memahami itu semua, karena kalau misalnya tahapan ini tidak Anda pahami, akan sangat sulit berpikir mengenai sistem yang baru. Ya, ujung-ujungnya sistem yang baru itu kan udah ada Pak ini softwarenya, kan udah ada Pak ini aplikasinya, di running jalan kok Pak 100%. Pertanyaannya cuma satu, apakah ini sesuai dengan kebutuhan? Tidak tahu Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah ini sesuai dengan masalah? Iya Pak, kan masalahnya kan manual Pak, ini kan bisa di-input, di-print. Apakah nginput, di-print itu sesuai dengan kebutuhan? Balik lagi ke yang awal. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus Anda bisa jawab sebelum nanti dipresentasikan. Apakah itu di tugas APSIA, tugas APSI, atau di tugas akhir. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya mudah untuk dijawab, tetapi harus dengan landasan yang kuat. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metodologi berorientasi objek ya. Jadi kemarin di grup WA sudah ada yang bertanya mengenai OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini tuh merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun ya melalui pendekatan berorientasi objek secara sistematis. Jadi objek-objek yang ada di dunia nyata itu kan ada informasinya atau ada atributnya atau ada perilakunya atau behaviornya. Ya contoh misalnya di sini ada sepeda. Atributnya ada apa? Ada pedal, ada ban, ada rantai, ada rem. Kalau metode atau behaviornya sepeda ini kan bisa maju, bisa rem, pindah gigi dan sebagainya. Nah, di dalam membangun sebuah perangkat lunak dengan pendekatan OOP di sini diilustrasikan ya seperti itu. Diilustrasikan objek-objek yang nantinya akan dibangun diwakilkan dengan informasi-informasi atau atribut atau behavior dari sebuah objek yang dianalisa. Ya, oke, coba kita lihat yang di slide saya sini nih. Nah, perbedaan kelas dengan objek, kalau kelas itu ibaratnya kayak cetakan, template atau blueprint. Kalau objek adalah bentuk nyata dari kelas. Jadi kalau kelas itu cetakan kue, objeknya apa ya? Berarti kue ya yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Nah, di sini kelas dengan atribut dan behavior. Kalau misalnya atribut, nilai datanya bisa ditentukan objek. Kalau behavior, perilaku suatu objek dinyatakan dalam operasi. Ya contoh misalnya di sini orang atau mahasiswa deh. Mahasiswa ada nama, ada umur. Itu berarti kalau nama, umur itu atribut dari orang tersebut atau dari mahasiswa tersebut. Behavior, perilaku dari mahasiswa ya bisa berjalan, berlari, ngobrol dan sebagainya. Nah, ini dua hal antara atribut sama behavior ini Anda harus pahami ya, karena istilah-istilah ini bersinggungan langsung dengan istilah berorientasi objek atau object oriented programming. Kemudian di dalam orientasi objek ini ada karakteristik ya. Ada yang namanya enkapsulasi, pembungkusan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari luar. Nah, dalam bahasa pemrograman Java disebut dibungkus melalui data private. Ya, ilustrasinya kayak Anda punya remote TV di rumah ya. Itu kan Anda nggak perlu tahu bagaimana mekanisme ketika Anda menekan remote angka 5 RCTI, angka 6 net, angka 7 Indosiar misalnya. Itu kan Anda ditutupi bagaimana perilaku remote tersebut ketika beroperasi. Ya, itu istilahnya enkapsulasi atau kapsul. Kayak Anda makan kapsul kan di dalamnya ada bubuk-bubuk yang memang Anda tidak tahu. Ya, kalau Anda bukan apoteker kan Anda nggak tahu. Kalau apoteker, oh di dalam kapsul itu ada ramuan ABCD gitu.
Ya, ibaratnya kayak gitulah ilustrasinya kalau berbicara enkapsulasi atau pembungkusan. Berikutnya pewarisan atau inheritance. Ya, jadi kelas dapat menurunkan metode-metode atau properti yang dimiliki pada kelas lain. Jadi contohnya misalnya inheritance ini misalnya segitiga, turunannya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman, karena kan berorientasi objek itu biasanya identik dengan Java gitu ya. Jadi kalau Anda belajar bahasa pemrograman yang lain misalnya DLP itu kan lebih ke terstruktur ya. Jadi paradigma atau dalam membangun sebuah program nanti ujungnya aplikasi itu kan beda-beda. Ya, kalau di sini gambaran secara umum dari berorientasi objek. Misalnya kalau pewarisan, misalnya Anda ibunya humoris, bapaknya serius, ya mungkin nanti Anda diwariskan ada dua sifat tersebut, yaitu inheritance. Berikutnya ada, nah ini penerapan dalam Java-nya ya. Jadi ada public class sama kaki, extend segitiga, public class sama sisi. Jadi dari kelas di atasnya itu ada turunannya ya. Jadi segitiga itu ada dua. Nah, ini nanti tergantung dari kondisinya, tidak bisa digeneralisir. Berikutnya ada polymorphism atau keanekaragaman. Jadi di sini diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi ya dalam parameter, kodenya overloading. Kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya. Nah, di sini ya ada public class sama kaki extend ya, ada public sama kaki, ada public hitung luas. Berarti yang ini sama kaki, yang ini sama sisi. Nah, ini kan banyak bentuk dari segitiga. Kalau tadi turunan ya, turunan itu berarti mengacu kepada yang di atasnya. Tapi kalau misalnya polymorphism ya banyak bentuk, itu berarti dari satu sumber itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk ya. Ini memang agak-agak mirip antara inheritance sama polymorphism ya. Oke. Nah, di sini pada contoh kelas segitiga sebelumnya dapat ditambahkan fungsi dengan nama yang sama, misalnya hitung luas, namun dengan parameter alas dan tinggi. Nah, di sini nih ya, ini bisa mengubah ya, bisa menambahkan bentuk dari segitiga tersebut. Jadi di sini public hitung luas, ada integer luas di sini, integer luas, kemudian ada luas kali tinggi dibagi 2 ya. Jadi ada penambahan parameter alas dan tinggi. Jadi secara umum seperti itu karakteristik itu, ada enkapsulasi, ada polymorphism, dan ada inheritance ya. Ini secara umum aja sih ya, yang penting Anda paham lah di bahasan berorientasi objek. Kemudian di dalam membangun sebuah sistem ini ada istilah lagi yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle. Proses memahami bagaimana sistem informasi itu mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang sistem, membangun dan menyampaikannya ke pengguna. Ya, jadi ada alurnya. Life cycle itu kayak siklusnya. Ada siklusnya. Kalau di Indonesia kan ada musim hujan, musim kemarau, itu pasti ada siklusnya. Ada musim rambutan, ada musim duren, dan sebagainya, itu ada siklusnya. Di dalam merancang sebuah sistem juga ada siklusnya, ada siklus hidupnya. Secara umum memang siklus hidup itu mulai dari analisa, kemudian desain, coding, testing. Nah, secara umum kan seperti itu. Cuman di dalam SDLC sendiri itu banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Oke, kita coba cek ya. Kata kunci dalam SDLC adalah analisis sistem yang menganalisa situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, dan mendesain sistem informasi untuk diimplementasikan ya. Jadi di dalam SDLC ini ada
pemahaman harus menganalisa situasi bisnis. Seperti di video sebelumnya, kita harus mulai analisis sistem itu mindsetnya mindset digital, bahwa semua hal yang bentuknya digital tidak semuanya bisa mereduksi, mengurangi tahapan. Ya, seperti halnya contoh, dalam dompet Anda banyak kartu. Apakah itu digital? Ya, digital. Apakah itu menjadi lebih simpel? Tidak, ya banyak kartu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya gimana? KTP Anda itu bisa jadi ATM, bisa jadi SIM, bisa jadi untuk ke rumah sakit, asuransi dari satu kartu. Nah, itu baru namanya menganalisis suatu bisnis, mengidentifikasi peluang. Bisa nggak? Dari sisi teori bisa. Terus kenapa nggak bisa? Ya regulator. Ya tadi kan udah, bukan regulator ini ya apa AC atau gas, tapi regulator ini yang membuat aturan. Nah, makanya Anda di sini belajar merancang sistem ya harus paham. Lagi-lagi tidak boleh ngomong manual, tidak hanya berbicara manual, tidak hanya berbicara komputerisasi, tapi memang harus dalam ruang lingkup yang umum ya. Oke. Nah, secara umum SDLC itu menurut Dennis et al. Ya, planning, analisis, desain, dan implementasi. Dalam pelaksanaannya, fase ini digunakan berbeda-beda. Pada intinya 4 ini termasuk dalam fase yang digunakan. Ya, tergantung strateginya. Ya, seperti halnya kayak sepak bola gitu ya. Tujuannya kan mencetak gol ke gawang lawan. Tetapi setiap pelatih pasti beda-beda strateginya. Ada yang 4-3-3, ada yang 4-4-2, 3-5-2, 4-5-1. Ya. Itu kan tergantung dari karakteristik pemainnya juga. Apakah ada pelari cepat? Apakah ada striker yang tipenya powerful? Oh, berarti 4-3-3. Yang kiri kanannya pelari cepat, pemain sayap misalnya. Gitu. Atau misalnya pemain sayapnya napasnya bagus, ya bisa 3-5-2. Back tengah 3. Nah, itu kan contoh ya. Mungkin kalau yang perempuan yang suka bola pasti ngerti gitu. Ya mudah-mudahan paham lah ya. Jadi ketika pelatih menginstruksikan pemainnya, itu kan strateginya kan beda-beda. Seperti hanya sama kayak Anda merancang sistem. Metodenya SDLC-nya bisa beda-beda. Fasenya bisa beda-beda. Ya, ini nanti bahasannya supaya lebih detail nanti saya bikin bahasan sendiri aja ya mengenai SDLC di sini gitu ya. Ya, ini fase umum. Yang pertama planning, perencanaan. Ini proses fundamental mengapa sistem itu dibangun, menentukan bagaimana tim proyek akan dibangun ya. Kalau Anda sih berpikirnya mengapa sistem ini harus dibangun gitu. Ketika Anda memilih sistem penggajian, kenapa sistem penggajian ini harus dirubah? Mengapa harus dirubah? Karena ini prosedurnya berbelit-belit Pak, dimulai dari A, B, C. Nah, berarti pondasi masalahnya jelas. Kenapa sistem pendapatan jasa ini harus dirubah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan awal yang tentu saja harus dijawab dengan baik. Yang kedua, analisis. Menjawab pertanyaan, sistem apa yang akan dilakukan sistem, di mana dan kapan akan digunakan. Ya, ini analisis. Jadi kalau analisis itu dari A sampai Z, jangan setengah-setengah. Bagaimana menggunakan sistem, apa yang bisa dilakukan sistem, di mana dan kapan akan digunakan. Ya, contoh misalnya kalau ngomongin pemilihan umum gitu ya. Sekarang kan nanti 2024 itu kan pemilihan serentak ya. Presiden juga, pilkada juga. Anggaplah sekarang pemerintah misalnya mau bikin e-voting gitu. Ya, dari sekarang nih bikinnya.
atau mungkin dari tahun kemarin, atau mungkin 5 tahun ke belakang udah berpikir bagaimana nanti di 2024 bikin e-voting, jadi nggak perlu lagi orang ngantri di TPS nyoblos pakai paku gitu ya. Itu sudah dianalisa, artinya dalam tahapan planning ke analisis itu membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi sistemnya yang kompleks ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau anda kan kalau sekarang Pak saya bikin itu kompleks apa enggak sih, ya medium aja lah ya. Kalau kompleks secara objektif sih harusnya butuh waktu lama, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semakin kompleks sebuah sistem ya semakin lama tahap analisisnya. Berikutnya desain, bagaimana sistem akan beroperasi, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, pengguna, formulir. Nah ini data ini kan Anda yang pikirkan di bab 3 ya. Anda bikin UML-nya, Anda bikin kebutuhan pengguna ya, use case, activity dan sebagainya. Itu kan Anda pikirkan dengan baik ya, supaya desain ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Tapi kan Pak, kalau misalnya bikin sistem yang sederhana nggak perlulah pakai use case, activity ya. Sama halnya kayak Anda, ilustrasinya kayak Anda bikin pos ronda, nggak perlu pakai gambar-gambar arsitek, teknik sipil, harus mikirin RAB dan sebagainya, nggak perlu ya, nama juga pos ronda ya. Tapi kalau misalnya Anda bangun gedung ya harus ada penggambarannya, harus ada maketnya ya. Jadi Anda harus berpikir seperti itu. Jangan sampai berpikirnya, Pak teman saya nggak bisa UML tapi codingnya jago Pak, running Pak 100%. Jadi lihat dulu sistem itu perangkat lunaknya untuk apa. Kalau cuman untuk ngitung-ngitung yang standar ya bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuma dalam hal perancangan sistem ini kaitannya dengan sistem yang kompleksitasnya tinggi. Berikutnya implementasi. Fase terakhir dari SDLC adalah implementasi. Sistem ini sebenarnya dibangun atau dibeli dalam kasus software ini fase yang biasanya mendapat perhatian paling besar. Diimplementasikan, dites. Ya, ada versi alpha, ada versi beta. Kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan kan ini berdampak kepada apa? Biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai biaya sudah banyak tapi hasil akhir yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan itu tidak terrealisasi. Nah ini kan jadi masalah ya. Makanya planning, analisis, desain ini menjadi tahapan yang tidak bisa diloncati, tidak bisa dilompati, karena akan berdampak kepada hasil dari implementasi sistem tersebut ya. Makanya di sini kebanyakan sistem itulah yang terpanjang dan paling mahal adalah dalam proses pengembangan ya. Seperti hanya Facebook lah. Facebook sudah happening di tahun 2009-2010 dan diprediksi Facebook itu akan mati di tahun 2014 dan tahun 2015. Tapi karena timnya Facebook, Mark Zuckerberg ini mengembangkan lagi ya, sampai hari ini Facebook masih ada. Meskipun mungkin sebagian anak muda, apaan sih Facebook Pak? Itu mah bapak-bapak Pak, ibu-ibu di Facebook. Sekarang mah Twitter Pak, IG, Instagram, kilogram, miligram. Nah itu ya tergantung kebiasaan. Tapi ada juga kan yang tidak bisa bertahan, kayak pet, kayak BBM, BlackBerry ya, Messenger. Nah, itu memang banyak faktor, tapi dalam kaitannya perancangan sistem, pengembangan ini harus dilakukan. Makanya dalam dunia IT, inovasi adalah harga mati. Kalau Anda tidak berinovasi ya jelas tidak akan bisa bersaing gitu ya. Ya Anda aja coba mikir sebagai pengguna, kalau Instagram gitu-gitu aja bosen, pasti ditinggalin.
Mungkin sebagian dari Anda bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam lihat Instagram gak boring-boring. Dilihat dari beritanya mungkin, atau dari desainnya gak kerasa kan sejam 2 jam gitu. Ya itu hal-hal seperti itu kan secara tidak langsung si user akan menjadi lebih loyal. Tetapi ketika user loyal atau tidak itu kan tidak tiba-tiba seperti itu, ada tahapan sebelumnya, itu yang saya maksud ya. Jadi dalam SDLC ini nanti ada beberapa contoh lah, nanti ada videonya lagi, mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Jadi seperti itu aja sequel dari video sebelumnya. Saya harap ini bisa dipahami karena tahapan-tahapan dalam merancang sistem ya ini sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya Anda masih kurang paham, bisa didiskusikan atau komentar di kolom chat ya, supaya bisa dipahami dengan baik. Jadi saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.